Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi bersama Bu Mustika. Materinya masih sama, bahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang kita sudah masuk ke tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, kalian bisa sambil membaca buku paket BSE yang tema 4 ya. Kemudian kalian bisa menyimak apa yang Ibu bacakan atau yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tanya, apa sih manfaat menjaga lingkungan bersih dan sehat? Kira-kira kalian ada yang tahu tidak ya? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, contohnya, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, itu ada lingkungan rapi dan indah. Nah, kemudian manfaat yang kedua, lingkungan lebih sejuk. Kemudian ada lagi yang ketiga, sumber air bersih itu melimpah atau banyak. Kemudian yang keempat, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, yang kelima ada bebas polusi udara dan yang masih banyak lagi. Nah, itu tadi manfaat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian setelah tadi kalian sudah belajar atau mengetahui manfaat apa saja, kalian sekarang belajar lagi mengenai ciri-cirinya. Ciri-ciri mengenai lingkungan yang sehat dan bersih itu seperti apa ya Bu? Nah, ciri-cirinya yang pertama, udara bersih dan segar. Sudah pasti ya, udara bersih dan segar, tidak ada polusi, tidak ada asap kendaraan ataupun asap rokok. Yang kedua, adanya tempat pembuangan sampah ya, adanya tempat sampah. Kemudian yang ketiga ada air bersih dan jernih. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, adanya pengelompokan sampah organik dan anorganik. Nah, jadi ciri-ciri lingkungan sehat dan bersih itu adanya pengelompokan sampah. Nah, ini sampah yang untuk organik dan yang ini adalah sampah yang untuk anorganik. Nah, kalian bisa melihat di sekolah ya, di sekolah itu sudah dipisah-pisahkan setiap pengelompokan sampahnya. Oke? Nah, yang kelima itu banyak tanaman hijau di lingkungan sekitar kita. Yang keenam, lingkungan terlihat rapi dan bersih. Nah, coba kalian amati dulu di sekitar rumah kalian itu apakah sudah ada ciri-ciri lingkungan sehat dan bersih? Apakah lingkungan rumah kalian sudah ada tempat pengelompokan sampahnya? Nah, kemudian apakah sudah memiliki banyak tanaman yang hijau? Nah, seperti itu ya. Coba kalian amati atau kalian cermati. Kemudian selanjutnya, nah, anak-anak bisa melihat gambar di samping Ibu. Di situ ada berbagai gambar, ya. Sekarang coba amati dulu. Kira-kira mana saja ya gambar yang memiliki lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, kita coba lihat gambar yang A. Apakah gambar yang A itu adalah lingkungan yang bersih dan sehat? Tentu tidak, karena di depan rumah itu ada sampah yang berserakan. Nah, itu bukan lingkungan yang sehat ya. Nah, kemudian yang gambar B, coba kita lihat juga. Apakah di situ adalah gambar lingkungan sehat dan bersih? Ya, betul ya. Di situ halaman rumahnya sudah bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian di gambar yang C. Nah, di gambar C itu lingkungan sekolah. Kira-kira lingkungan sekolahnya seperti apa? Apakah bersih ataukah tidak? Ya, itu di kelas mereka anak-anak atau murid-murid sedang piket, sedang membersihkan kelas, itu termasuk lingkungan yang bersih juga. Kemudian yang D. Nah, yang lihat gambar D, kalian amati dulu. Di situ ada di ruang TV ya, ruang keluarga. Di situ banyak sekali kotoran atau banyak baju yang tidak
dilempit, ditaruh di lemari ya kan, dilipat, kemudian di situ ada banyak makanan-makanan yang tidak dibereskan. Nah, kira-kira apakah itu lingkungan yang sehat dan bersih? Tidak ya, karena itu masih banyak kotoran di sana. Kemudian yang E, nah yang E, kira-kira itu termasuk lingkungan bersih? Ya, betul sekali, betul sekali. Di situ keluarga ya, satu keluarga itu sedang bekerja bakti untuk membersihkan halaman rumahnya. Kemudian yang F, kita amati lagi, apakah itu termasuk lingkungan bersih? Tidak. Di situ ada dapur yang berserakan banyak sekali sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Nah, itu bukan contoh lingkungan yang sehat. Kira-kira kalau lingkungan yang tidak sehat, itu kalian nyaman nggak untuk tinggal di situ? Tentunya tidak ya. Pasti kalau lingkungannya tidak sehat, itu biasanya akan menimbulkan banyak penyakit dan juga rasa tidak nyaman berada di lingkungan itu. Nah, kemudian anak-anak coba perhatikan lagi. Nah, di samping ibu, di situ kalian diminta untuk memasangkan kata-kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ ada kata bersih, ada kata sehat, dan ada kata rapi. Kira-kira makna yang mana yang sesuai dengan kata tersebut? Nah, di situ ada yang nomor 1, ada yang bersih. Kira-kira pasangannya yang mana ya? Bersih. Ya, bersih itu bebas dari kotoran. Bagus. Nah, yang kedua itu ada kata sehat. Coba kalian amati. Nah, kira-kira yang cocok dipasangkan dengan makna yang mana ya? Sehat? Ya, sehat itu artinya bebas dari penyakit. Nah, yang terakhir ada kata rapi di situ. Kira-kira makna yang mana yang merupakan dari makna rapi? Nah, betul, teratur dan baik. Oke, sudah bisa ya? Bagus. Selanjutnya, nah, di sini Ibu akan membahas juga pengelompokan sampah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit ya di depan. Pengelompokan sampah itu maksudnya ada dibagi menjadi 2. Ada pengelompokan sampah organik dan ada yang anorganik atau non-organik. Coba kita pelajari dulu satu-satu. Untuk sampah yang organik, sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam atau biasanya bisa didaur ulang kembali. Contohnya apa saja ya Bu? Contohnya banyak sekali. Contohnya ada kulit jeruk ya, sisa kulit jeruk itu kalian kalau sudah makan dibuang di tong sampah. Nah, itu adalah sampah organik. Terus ada daun kering, kemudian ada ranting pohon, ada sisa makanan, ada kertas, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Kemudian yang kedua, itu ada sampah non-organik. Apa itu sampah non-organik atau anorganik? Ya, sampah benda buatan manusia ya, atau sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya banyak juga, seperti kaca, kemudian plastik ya, ada styrofoam, kemudian ada kaleng minuman, ada karet, botol, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa amati itu di lingkungan rumah kalian. Kalau di sekolah itu sudah ada ya pengelompokan sampah itu. Ini yang termasuk sampah organik, mana yang tidak termasuk sampah anorganik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalian bisa belajar di rumah, kalian amati lingkungan sekitar kalian. Ketika kalian masih ada sampah di sekitar rumah kalian, langsung dibersihkan ya, seperti itu. Itu untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.